Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Rusdi Amawang. Pada kesempatan kali ini, video yang kami sampaikan tentang persiapan sebelum melakukan migrasi saldo awal Sakti tahun 2022 untuk satuan kerja atau Satker. Jadi pastikan seluruh role user Sakti model pelaporan sudah terdaftar di KPN masing-masing dan aktif bisa digunakan. Seperti mode persediaan, usernya terdiri dari operator dan approver. Mode aset tetap, usernya terdiri dari operator, validator, dan approver. Mode GIO dan pelaporan, usernya terdiri dari operator. Dan juga yang paling penting, selain user, di sini pastikan data yang ingin dimigrasikan, data pada aplikasi, erekon, wajar, atau normal. Jadi di sini data aplikasi Satker seperti persediaan, simak, dan Saiba sama dengan data yang ada di erekon. Tidak ada lagi persediaan minus, saldo BUMN minus, KDP minus, dan cek juga menu daftar validasi K3 2021. Pastikan tidak ada lagi yang anomali atau tidak wajar, serta saldo awalnya tidak ada yang selisih. Nanti kita praktikkan cara mencek atau menganalisa, mengidentifikasi di erekonnya. Kita langsung saja kita buka erekon tahun 2021. Jadi, secara umum, kualitas LK Satker masing-masing tergambar dalam pengopel kualitas LK ini untuk melihat secara umum. Untuk detailnya nanti ada di bagian bawah ini menu-menunya. Kita cek secara umum terlebih dahulu pada pengopel kualitas LK. Diklik saja ini, dimasukkan periode Desember, misalnya ingin akhir tahun yang kita cek. Karena ini sebagai saldo awal nanti untuk tahun 2022. Untuk dimigrasikan ke aplikasi Sakti tadi. Dipilih Satkernya, tinggal klik kacamata pembesar. Di bagian pertama ada kepatuhan, di sini disilahkan dicek, ini terkait kepatuhan kita. Kita langsung saja ke bagian kelengkapan. Di bagian kelengkapan ini pastikan di sini untuk SI-nya atau SI-nya tidak ada selisih atau tidak ada data yang merah. Jika ada yang merah, artinya ada yang selisih atau ada yang kurang wajar yang perlu dilakukan perbaikan. Untuk BUMN-nya silakan dicek seperti ini. Untuk kelengkapan di sini alhamdulillah aman semua. Kita cek yang validitas 1. Untuk saya-nya silakan dicek juga. Ini saya-nya ada merah untuk kategori pago minus. Ini memang belum kami selesaikan, artinya belum terselesaikan dengan baik untuk pago minusnya. Semoga nanti bisa diselesaikan secepatnya untuk pago minus. Di sini untuk validitas BUMN-nya bisa dilihat tidak ada yang merah, silahkan dicek masing-masing teman-teman satuan kerja. Ini ada satu yang merah tahun 2020 masa manfaat kosong, tapi sudah kami selesaikan di tahun 2021. Ini tahun 2020 masa manfaat BUMN kosong. Ini cara perbaikannya dilakukan normalisasi pada aplikasi Simak BUMN, diidentifikasi mana asetnya nanti yang termasuk dalam kategori masa manfaat atau melebihi ketentuan. Nanti bisa dicek di menu selain ini, di detailnya. Kita contohkan nanti. Kita cek terlebih dahulu validitas 2-nya. SI-nya pastikan juga tidak ada yang merah. Jika ada merah nanti perlu perbaikan. Ini sudah aman semua. Untuk detailnya yang pertama kita cek terlebih dahulu. Ini yang paling utama. Kita kembali ke monitoring BUMN terlebih dahulu. Kita cek rekonsiliasi internal atau rekap rekon internal. Kita cek yang rekonsiliasi internal saja. Diganti filternya, filter Desember. Kita klik cari. Pastikan di sini antara RPH Saiba dan Simak tidak ada selisih. Untuk rekapnya, silahkan klik rekap rekon internal. Ini rekapnya. Jadi pastikan tidak ada selisih. Untuk detailnya tadi dilihat di rekonsiliasi internal ini tidak ada selisih. Jika ada selisih, perlu diidentifikasi dan dianalisa terlebih dahulu dari aplikasi Satkernya, Simak, persediaan, dan Saiba.
Jika di aplikasi SIMAK dan persediaan Saiba sama, di sini masih selisih, sudah kami sampaikan caranya pada video kami sebelumnya. Silahkan ditonton untuk penyelesaian masalah jika rekonsiliasi internalnya selisih. Pastikan juga rekonsiliasi internal saldo awal ini tidak ada selisih. Silahkan dicek seperti ini. Dan lain-lain di bagian bawahnya jika ada transaksi, silahkan dicek masing-masing. Sekarang yang paling penting juga kertas kerja konfirmasi K3 ini. Silahkan dicek daftar validasi K3 2021-nya terlebih dahulu. Dicari di sini. Misal nilai asid minus, silahkan dicari, klik kacamata pembesarnya. Pastikan jika ada, silahkan lakukan perbaikan. Bisa dengan menggunakan normalisasi atau diulang untuk terima kertas kerja konfirmasinya di sini. Jika ada yang tidak sesuai, nanti kita contohkan cara mengulang menerima konfirmasi K3-nya, adikannya. Juga di sini monitoring K3 perlu barang, ini juga perlu dicek, intinya dicek satu-satu di sini. Di sini kami tidak jelaskan karena terlalu panjang lebar. Silakan bagi teman-teman satuan kerja cek saja satu-satu dan monitoring adika ini sampai ke bagian bawah. Di sini bisa difilter. Ini ada terdampak dan tidak terdampak. Yang monitoring K3 perlu barang setelah difilter tidak terdampak atau terdampak. Kita coba cek yang terdampak terlebih dahulu apakah ada. Klik cari. Di sini tidak ada yang terdampak oleh kertas kerja konfirmasi K3 kemarin. Artinya ini aman saja. Jika ada terdampak, silahkan dilihat apakah dampaknya berpengaruh terhadap saldonya atau neracanya. Seperti itu cara menceknya. Dan juga di bagian bawah di daftar BMN ini juga ada transaksi BMN dan lain sebagainya. Silahkan dicek. Juga daftar ini ada neraca tidak balen. Silahkan dicek yang terhubung atau terintegrasi dengan neraca saja, seperti saldo tidak normal untuk pagu minus itu terhubung dengan SI bukan aset. Seperti ini saldo tidak normal, silahkan dicek. Jika ada aset belum diregister, cara menceknya sama seperti tadi, tinggal diklik dengan tidak balen, misal tinggal dimasukkan filternya, tinggal dicari bagian ini. Jika ada muncul, berarti di sini ada yang salah atau kurang wajar datanya. Jadi untuk masalah kertas kerja konfirmasi tadi, jika masih ada yang kurang pas atau ada yang selisih terkait masalah K3, bisa dilakukan bata terima di sini, normalisasi kertas kerja konfirmasi. Klik bata terima terlebih dahulu, nanti diambil ulang seperti langkah awal pertama, diambil adikanya, diklik proses, klik update, normalisasi, dikirim atau diupload ulang ke Erecon setelah dikirim ke Saiba. Jadi ini bisa bata diterima atau bisa juga di-download kembali adikanya, dimonitor ke adika K3 ini, di-download di sini. Jika kurang yakin dengan downloadan yang pertama, pada isinya sama. Jika kurang yakin, silahkan bisa di-download ulang juga untuk adikanya. Untuk datanya sama saja dengan data yang pertama kita download. Jadi di bata terima, lakukan upload ulang, klik proses, update, normalisasi, dan seterusnya, dicek kembali hasilnya. Pastikan sini sudah melakukan normalisasi. Bagi aset-aset yang kategori tidak wajar, yang harus dilakukan normalisasi, silakan normalisasi terlebih dahulu dan pastikan pencatatannya sudah tepat dan benar. Dan juga tindakan aksinya setelah normalisasi bisa import atau penghapusan. Tergantung nanti satuan kerja masing-masing. Jika asetnya memang masih ada, klik import. Jika sudah tidak ada lagi, fisiknya bisa melakukan penghapusan normalisasi. Jadi seperti itu cara menangani masalah kertas kerja konfirmasi. Untuk yang selisih saldo awal itu dianalisa terlebih dahulu. Kenapa jadi saldo awalnya bisa terjadi pengubahan atau selisih.
akibat dampak dari K3 atau yang lainnya, silahkan diperiksa terlebih dahulu sebelum melakukan perbaikan. Dan juga nanti setelah diperbaiki, kemungkinan untuk masalah saldo awal itu bisa, jika tidak teratasi, bisa dilakukan koreksi. Jadi intinya seperti itu. Secara umum tadi di pengukur kualitas LK ini, pastikan tadi data kita sudah tidak ada lagi yang tidak wajar atau tidak normal. Nanti intinya data aplikasi shortcut sama dengan data Erecon. Jadi ini saja yang kami sampaikan pada kesempatan video kali ini. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang tepat atau ada yang salah. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.